Jika sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah kerajaan Kutai-Martadipura yang didirikan oleh Raja Kunduga dengan basis agama Hindu, pada kali ini kita akan membahas sejarah kerajaan Kutai Kartanegara. Bedakah dua kerajaan ini? Yap, sangat berbeda, baik itu secara masa, bentuk pemerintahan, bahkan kepercayaannya. Yang sama itu adalah letak geografisnya, sama-sama masuk dalam administrasi Kalimantan Timur saat ini. Jalur perdagangan secara geografis, kerajaan Kutai-Martadipura terletak di hulu Sungai Mahakam di Muara Rekaman, Kalimantan Timur, dekat dengan kota Tenggarong. Daerah tersebut merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Beberapa abad kemudian muncullah kerajaan baru di wilayah itu bernama Kerajaan Kutai Kartanegara, di mana basisnya di Muara Sungai Kaman, tepian Batu Kutai Lama. Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan pemimpin pertama kerajaan itu sekitar 1300 hingga 1325 tahun. Sejak awal kemunculannya, kerajaan Kutai Kartanegara memiliki kedekatan dengan kerajaan Majapahit. Dalam buku Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 2002 disebutkan bahwa kedekatan kedua kerajaan ini berujung pada hubungan saling mempengaruhi. Tak hanya itu, kerajaan Majapahit bahkan menempatkan seorang pati sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Kutai Kartanegara. Setelah sekian lama hidup berdampingan, perselisihan antara dua kerajaan ini, yaitu Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara, mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Kala itu, kerajaan Kutai Martadipura dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sedangkan Kesultanan Kutai Kartanegara berada pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Muhammad Syarif melalui buku Dari Jahitan Layang Sampai Tepian Pandang, Sejarah 7 Abad Kutai Kartanegara pada tahun 2018, menerangkan bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara memenangkan perang dan menguasai wilayah kerajaan Kutai Martadipura pada tahun 1635. Kemenangan tersebut menandai sejarah baru, yakni munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang memeluk Islam. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martadipura dikuasai oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Sekilas sejarah kerajaan Kutai, peperangan antara Kutai Kartanegara melawan Kutai Martadipura merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Setelah gugurnya Raja Dharma Setia, wilayah kekuasaan Kutai Martadipura disatukan oleh Raja Sinum Panji dengan wilayah Kutai Kartanegara. Beliau pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura sebagai bentuk peleburan antara kedua kerajaan tersebut. Beberapa peran Raja Sinum Panji terhadap kerajaan Kutai Kartanegara bisa dikatakan sangat membantu dalam penyebaran syiar-syiar agama Islam. Di antaranya, perubahan corak pemerintahan setelah masuknya Islam membawa perubahan baru bagi kerajaan Kutai Kartanegara. Sejak awal masuknya Islam, budaya Islam memang begitu terasa berpengaruh, tetapi secara perlahan mulai mempengaruhi kehidupan kerabat keraton. Maka denyut kehidupan Islam mulai mewarnai lingkungan istana. Tanpa disadari, nilai-nilai Islam masuk mewarnai sistem pemerintahan. Unsur-unsur tata nilai lama yang mendominasi corak pemerintahan Hindu sedikit demi sedikit digeser oleh nilai-nilai yang bernafaskan Islam. Semua itu merupakan fase dari perkembangan sistem Islamisasi di kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, fase pertama dimulainya corak pemerintahan Islam di kerajaan Kutai Kartanegara mulai terjadi perubahan yang cukup penting pada sistem pemerintahan. Kalau dulu pemerintahan Kutai Kartanegara disebut kerajaan, maka setelah masuknya Islam berubah menjadi kesultanan. Pengaruh tertinggi adalah seorang raja yang bergelar sultan. Kemudian pada masa awal berdirinya kerajaan Islam, gelar sultan belum dipakai. Gelar sultan baru mulai dipakai pada saat pemerintahan Sultan Aji Muhammad Idris pada tahun 1732 hingga 1739 Masehi. Seorang raja yang hendak naik tahta terlebih dahulu harus didoakan dan diberkati oleh para alim ulama. Dengan demikian, legitimasi ulama dalam memberkati seorang raja sangat penting. Seorang raja baru mendapatkan pengakuan luas dari masyarakat jika penobatannya telah mendapatkan restu dari para alim ulama.
baik itu restu dilakukan secara formal ataupun prosesi penobatan, ataupun dilakukan secara informal di luar prosesi. Pada masa selanjutnya, peranan para ulama tetap penting dalam suatu pemerintahan. Sultan mengangkat para ulama menjadi penanggung jawab agama yang bertugas memecahkan hukum-hukum Islam, termasuk memberikan fatwa hukum atas perselisihan dalam syariat dalam fikih. Dengan demikian, para ulama secara langsung telah menjadi bagian fungsi infrastruktur Kesultanan Kutai Kartanegara.